Rolls was just unlucky to miss out. That was who we had earlier. You didn't even know who it was. That's who we had earlier. Armstrong, Finlay. Kyogo's not at this moment in time, so that's why I've went with Shankland. Media Eropa puji talenta muda Indonesia, Myanmar main tarkam kelabakan hadapi tim U22 Indonesia. Ya, Timnas Indonesia mulai perjuangan dengan cukup mengesankan cerita pasukan Timnas U-Strip 22 berhasil memenangkan pertandingan perdananya melawan Myanmar di Piala AFF 2024 dengan skor 1-0. Di mana kemenangan tersebut dinilai sudah cukup mengasah asa untuk berada di jalur selanjutnya. Karena berkat kemenangan perdana ini membuat kepercayaan tim lebih tinggi. Ya, meskipun pada babak pertama para pemain Timnas Indonesia terlibat nampak grogi. Mungkin bisa ke sisi kegrogian mereka disinyalir karena berat bermain untuk Timnas senior. Tapi ya udah, lupakan aja. Karena sejatinya Timnas Indonesia juga mendapatkan permainan tarkam dari para pemain Myanmar. Namun setelah berlangsungnya pertandingan, Timnas Indonesia tetap bisa mencuri gol lewat suntikan keras Asnawi Mangku Alam. Yang dalam hal tersebut Timnas Indonesia mendapatkan pujian yang besar dari media-media asing yang penasaran dengan kiprah Timnas U22 yang tampil untuk Timnas senior di ajang Piala AFF 2024 ini. Di mana secara talenta jika kita teliti maka kita bisa melihat talenta muda Timnas Indonesia banyak bakat yang terpendam, hanya saja ada perbaikan-perbaikan yang harus diselesaikan. Dan untuk itulah, mari kita simak berita selengkapnya. Ya, dengan perjuangan Timnas Indonesia yang menampilkan permainan yang cukup baik. Meskipun sedikit salah passing, kontrol yang kurang baik serta counter attack yang sering ngadat menjadikan PR tersendiri bagi pasukan Garuda Muda ini. Karena jika kita mainnya seperti ini, maka yang pasti Vietnam dan Thailand akan membuat habis kita. Namun kita patut apresiasi para perjuangan Timnas Indonesia muda di kancah AFF ini. Karena bagaimanapun Timnas ini turun dengan Timnas yang rata-rata adalah usia 22 tahun dan tak minder berhadapan dengan pemain yang memiliki usia jauh di atasnya. Seperti layaknya semalam yakni Myanmar yang memainkan para pemainnya dengan skuad senior. Namun pada babak pertama, Timnas Garuda terlihat grogi yang ditampilkan Timnas Garuda. Seperti yang kita bicarakan tadi, salah passing dan kontrol bola yang kurang baik sehingga membuat penyerangan tidak begitu akurat. Apalagi ditambah dengan permainan kungfu ala Myanmar benar-benar membuat situasi babak pertama cukup sulit mengembangkan permainan. Namun Timnas Indonesia masih bisa pecah telur lewat aksi suntikan Asnawi Mangku Alam yang berhasil merobek gawang Myanmar dan membuat Timnas Indonesia berada di posisi kedua klasemen, sementara Piala AFF Grup B. Ya, melihat celana babak kedua, Timnas Indonesia tampil dengan para pemain-pemain baru yang tak tampil di babak pertama. Seperti Rafael Struijk, Asnawi, Victor, dan Robi dimasukkan coach Sint guna untuk mengubah warna baru di babak kedua. Dan benar saja, Myanmar seolah kaget dengan apa yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia di babak kedua ini. Mereka tampil menekan, mengambil bola dan mengurung Myanmar menciptakan peluang ya meskipun masih sulit menemukan chemistry mencetak gol. Namun di situ Myanmar memilih untuk bertahan karena situasi berbeda dan Timnas Indonesia lebih berbahaya ketimbang babak pertama tadi. Gol pun tercipta dari lemparan jarak jauh ke dalam dan terlihat mantul dan membuat Asnawi bisa mencetak gol dengan kaki terkuatnya ke pojok sisi kiri gawang Myanmar. Dan gol tersebut membuat satu-satunya gol yang tercipta dan membuat Timnas Indonesia meraih kemenangan atas Myanmar dan mendapatkan hasil 3 poin dari kemenangan tersebut.
Ya, seperti apa yang telah kita bicarakan tadi bahwa kemenangan 1-0 ini menjadi awal yang bagus bagi timnas Indonesia untuk mengasah asa dan melanjutkan perjalanan di Piala AFF semakin yakin. Meskipun PSSI tidak menargetkan juara, tetapi paling tidak PSSI dan STY haruslah berada di partai final. Mengingat tim ini masih dalam proses berkembang di pertandingan perdana, seperti kontrol dan passing misalnya yang harus ditekan agar tidak terus-terusan membuat kesalahan dasar. Dan untungnya bermain melawan tim seperti Myanmar, jadi tidak terlalu takut jika mereka melakukan counter attack. Namun kita harus mewaspadai juga jika dengan kesalahan-kesalahan sekecil apapun akan bisa berdampak besar bagi tim dan mereka bisa memaksimalkan kesalahan tersebut untuk bisa dijadikan sebuah gol. Jadi intinya berbenah dan terus berbenah. Dan dengan apa yang telah dilakukan oleh timnas Indonesia membuatnya sudah mengantongi 3 poin penting yang sekarang timnas Indonesia berada di posisi kedua klasemen sementara di bawah Vietnam yang menang dengan skor cukup telak atas tunas Laos kemarin. Ya, dengan kemenangan atas timnas Myanmar yang dimana timnas Indonesia menurunkan skuad U22-nya dan mampu disorot oleh media-media asing yang penasaran melihat kiprah timnas Indonesia berlaga di Piala AFF ini dengan skuad muda. Mulai dari media Eropa hingga media ASEAN yang menganggap bahwa timnas Indonesia telah berada di jalur yang benar. Karena mereka telah menunjukkan bakat-bakat talenta muda untuk bisa berkembang dan terus melanjutkan estafet ke jenjang yang lebih besar. Mengingat tim U22 harus menerima beban karena ini memang ajang untuk timnas senior. Dan hal ini membuat media-media di Eropa bahkan ASEAN menyoroti perkembangan yang tidak mudah bagi Indonesia. Karena menurunkan tim U22 di timnas senior yang tidak semua tim bisa lakukan. Dari hasil kemenangan Indonesia di away dan merupakan kemenangan perdana, jelas merupakan hasil yang positif bagi timnas Indonesia. Dan salah satu media Eropa ternama di Eropa yakni Euronews TV menyatakan bahwa timnas Indonesia sangat beruntung mempunyai talenta muda berbakat yang cukup banyak. Dan media tersebut memuji Coach Shin yang berani memotong generasi untuk menciptakan generasi pondasi tim di masa mendatang. Kedatangan Shin Tae-yong sangat berpengaruh. Saya pikir dia memiliki banyak pengalaman. Kita tahu kiprahnya selama menangani timnas Korea Selatan dan apa yang dia capai di sana. Saat baru datang, dia membawa banyak pemain muda dan tidak takut mencoret nama-nama yang menjadi langganan timnas untuk menyegarkan skuad. Dan sekarang dia melakukannya lagi dan itu memberi mereka para pemain muda kepercayaan diri dan kesempatan untuk tumbuh. Ujar Euronews. Selain media Euronews, ada beberapa media lain termasuk FIFA yang mengapresiasi kemenangan perdana atas timnas Myanmar di kandang Myanmar. Mulai dari media besar seperti ESPN serta media-media di ASEAN yang memberikan pujian kepada timnas Indonesia. Ya, dengan hasil tersebut intinya 3 poin ini wajib kita syukuri. Karena bagaimana tidak, meskipun timnas Myanmar yang levelnya di bawah kita. Namun kita bisa loh memenangkan pertandingan dengan skuad timnas U22 saja. Apalagi bermain di away. Meskipun kami pikir masih banyak PR-PR yang harus diselesaikan di tim ini. Terutama pada teknik dasar, yakni passing dan kontrol bola. Namun terlepas dari itu semua, tetap semangat Garuda, tetap semangat Indonesia.